Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ardika Maulana. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keamanan dalam IoT di mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu resiko keamanan dalam IoT. Perangkat IoT menghadapi berbagai ancaman keamanan, mulai dari peretasan, kebocoran data hingga pelanggaran privasi. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin luas pula permukaan serangan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita perlu melindungi perangkat dengan kata sandi yang kuat, pembaruan firmware berkala, dan segmentasi jaringan yang tepat. Nah, ancaman-ancaman yang ada dalam keamanan IoT yaitu yang pertama yaitu serangan malware. Ini merupakan perangkat lunak yang berbahaya yang menginfeksi perangkat IoT untuk mencuri data, merusak sistem, atau menggunakannya sebagai botnet. Yang kedua yaitu pencurian data pribadi. Nah, ini bisa berpotensi sangat-sangat berbahaya karena akses yang tidak sah ke informasi sensitif pengguna yang dikumpulkan oleh sensor dan perangkat IoT. Kemudian yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Ini membanjiri server dengan lalu lintas palsu sehingga layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kemudian yaitu metode keamanan. Metode keamanan IoT yang sedang digunakan untuk saat ini yaitu untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Berbagai metode keamanan telah diterapkan dalam ekosistem IoT yang modern. Yang pertama yaitu enkripsi data. Ini digunakan untuk melindungi data yang dikirim antar perangkat agar tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu pemantauan jaringan. Ini merupakan deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan secara real time atau tepat waktu. Selanjutnya yaitu autentikasi yang kuat. Ini berguna untuk memastikan jika hanya pengguna saja dan perangkat yang berwenang untuk dapat mengakses sistem. Kemudian yaitu pembaruan secara berkala. Ini dapat digunakan menggunakan patch firmware dan software secara rutin untuk menutup celah-celah keamanan. Selanjutnya yaitu teknologi masa depan untuk keamanan IoT. Inovasi keamanan terus berkembang untuk menghadapi tantangan IoT yang semakin kompleks. Ada 3 pilar utama teknologi di masa depan yang perlu disampaikan. Yang pertama yaitu enkripsi end-to-end. Ini digunakan untuk mengamankan seluruh jalur komunikasi data dari perangkat ke server. Gunanya untuk mencegah interupsi di tengah transmisi. Yang kedua yaitu autentikasi ganda atau bisa dibilang autentikasi 2 faktor. Ini adalah sistem verifikasi berlapis yang memastikan akses hanya diberikan kepada entitas yang benar-benar berwenang atau berwenang dan sah. Kemudian yaitu pemantauan jaringan AI. Ini merupakan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan secara otomatis dan juga real time. Nah, selanjutnya yaitu bahaya-bahaya yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu kerusakan sensor dan aktuator. Kerusakan pada sensor atau aktuator dalam sistem IoT dapat berdampak serius, mulai dari ancaman keselamatan jiwa hingga kerugian finansial yang signifikan. Yang pertama, resiko keselamatan. Jika kegagalan sensor pada sistem kritis seperti kesehatan atau otomotif dapat membahayakan nyawa. Selanjutnya yaitu ada tindakan pencegahan. Untuk tindakan pencegahan tersebut, pastikan setiap perangkat terpasang secara benar, dirawat secara berkala, dan dilindungi dari akses yang tidak sah. Standar-standar keselamatan yang harus dipenuhi. Setiap perangkat IoT khususnya wajib memenuhi standar keselamatan minimum untuk menjamin keandalan operasional dan perlindungan pengguna. Di antaranya yaitu yang pertama, pemasangan dengan benar. Sensor dan aktuator harus dipasang secara benar sesuai dengan spesifikasi teknis dan panduan dari produsen si pembuatnya. Yang kedua yaitu perlindungan dari kerusakan. Lindungi perangkat dari paparan fisik, korosi, kondisi yang ekstrim seperti pancaran sinar matahari yang
terus-menerus secara langsung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pencegahan akses yang tidak sah. Terapkan kontrol akses fisik dan digital untuk mencegah manipulasi perangkat. Nah, cara memastikan keamanan perangkat IoT yaitu yang pertama adalah instalasi sesuai petunjuk. Dengan memasang sensor dan aktuator yang sesuai panduan, ini dapat mencegah malware-malware yang masuk ke dalam perangkat IoT. Selanjutnya itu perlindungan lingkungan. Melindungi perangkat dari paparan cuaca, paparan hujan, paparan matahari, debu, kelembapan, kondisi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dari sensor dan aktuator. Yang ketiga yaitu perawatan atau perawatan rutin atau maintenance. Melakukan inspeksi berkala untuk mendeteksi data-data atau tanda-tanda kerusakan sebelum menjadi masalah yang lebih serius lagi. Selanjutnya adalah teknologi yang dapat digunakan. Ada berbagai teknologi sensor dan aktuator yang tersedia dan mendukung informasi IoT yang aman dan efisien. Yang pertama yaitu sensor ultrasonik. Ini mendeteksi jarak objek secara akurat tanpa kontak fisik, ideal untuk automasi dan navigasi. Yang kedua yaitu sensor suhu. Ini mengukur kondisi termal lingkungan secara real time, digunakan untuk pemantauan dan pengendalian sistem. Selanjutnya yaitu aktuator elektromagnetik. Aktuator ini menggerakkan komponen fisik berdasarkan sinyal elektrik. Ini digunakan untuk jembatan antara dunia digital dan jembatan dunia fisik. Keamanan dalam IoT itu harus dimulai dari awal dengan membangun ekosistem IoT yang aman, membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Dari pemilihan teknologi yang tepat, penerapan standar keamanan, dan hingga pemeliharaan yang berkelanjutan dan disiplin. Jadi kesimpulannya yaitu keamanan IoT adalah tanggung jawab bersama antara pengembang, operator, dan pengguna akhir. Mungkin itu saja yang bisa dari saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.